Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan yang baru. Nang baru ini kita makhluk, ada tempat, ada waktu. Apapun benda yang disebut jirim pasti ada tempatnya, pasti ada waktunya. Amun Tuhan dipadahakan bertempat, maka itu ngarannya menyamakan Allah Ta'ala lawan makhluk. Yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fi, yatlu membaca ia alaihi atas Allah Ta'ala kitabahu akan kitabnya alladhi amarahu fihi, yang menyuruh Allah akan dia di dalam kitab itu, wa nahahu dan melarang dia. Dia membaca Al-Quran seakan-akan di hadapan Allah, yang di dalam kitabnya itu Allah menyuruh dia, Allah melarang dia. Maka wa haqqun liman arafal Qur'ana wa arafal mutakallima bihi ayyakuna kadzalika. Wa haqqun, dan hak liman arafal Qur'an, kewajiban bagi orang yang mengenal akan Al-Quran, kalam Allah. Wa arafal mutakallima bihi, dan mengenal ia akan mutakallim, Allah Ta'ala yang berkata-kata dengan kalam itu. Maka hakun ayyakuna kadzalika, keadaan dia seperti yang demikian, yaitu hatinya penuh, jiwanya dipenuhi dengan kebesaran Allah, jiwanya dipenuhi dengan kekhuduan dan kekhusyuan. Wa ala atammi min dzalika, dan atas yang lebih sempurna min dzalika, dari yang demikian. Bahkan mungkin karena dia mengenal Al-Quran, karena dia mengenal Allah sebagai mutakallim, maka keadaan dirinya, hatinya dan jiwanya lebih sempurna daripada yang di atas. Kaifa, hati-hatilah. Jadi wa ala atammi min dzalika titik. Kaifa, bagaimana? Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh berfirman Allah Ta'ala, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lawa'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthanu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kaifa, bagaimana seseorang hatinya tidak dipenuhi dengan keagungan Allah? Bagaimana hati seseorang tidak dipenuhi dengan kehusyuan, sedangkan Allah berfirman, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, ujar Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini atas satu gunung, la ra'aitahu, niscaya
engkau melihat gunung itu khasyian, khusyuk, mutasaddian, tunduk, memperhatikan, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Bahasa kita baik, bahasa kita jakanya Al-Quran itu diturunkan ke gunung. Gunung apa? Ya taruhnya gunung yang paling kuat, yang paling kokoh di dunia ini gunung apa? Diturunkan ke gunung itu akan khusyuk. Padahal gunung itu kadang mempunyai akal, kadang mempunyai hati. Gunung itu kadang mempunyai akal, kadang mempunyai hati. Tapi gunung itu khusyuk. Perhatikan, gunung aja tuh bahasa kita dituruni Al-Quran khusyuk, khusyuk, mutasaddi'ah, dia tunduk, memperhatikan. Kenapa gunung khusyuk? Kenapa gunung tunduk memperhatikan? Min khasyatillah, karena takut lawan Allah. Itu gunung. Sekarang Quran itu diturunkan kepada manusia. Masa manusia yang punya pikiran, punya akal, punya jiwa hati, masa kada khusyuk? Masa kada khusyuk? Manusia berpikir, kada usah dulu Quran dengan hati, dengan pikiran aja boleh. Dengan pikiran. Ternyata Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang mana sepintar apapun akal manusia akan kagum dengan Al-Quran. Kagum dengan apanya? Karena Al-Quran itu penuh dengan ilmu, sumber ilmu, keindahan, susunan kata-katanya, keindahan, susunan kata-katanya. Kemudian kedalaman makna yang tersimpan di dalam makna atau kalimat-kalimat Quran dan seterusnya. Maka sepintar apapun manusia, jangankan sebiji Al-Quran, sesurah Al-Quran orang akan kagum. Kita biasa-biasa aja karena akal kita kada sampai memikirkan. Akal kita kada sampai memikirkan. Yang kedua, kadang-kadang akal kita nang sudah pintar tapi mempersempit keagungan dan keluasan Al-Quran. Al-Quran itu jangankan
kalimatnya dulu, simpulnya. Qul law kanal bahru, perhatikan. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi. Muhammad, katakanlah kepada manusia, seandainya lautan ini sebagai tinta, lautan yang ada di bumi itu diolah tinta. Untuk apa? Tinta li kalimati rabbi, untuk menguraikan Al-Quran. Kada gampangan banyu lautan sealaman, banyu lautan sealaman, bukan banyu lautan Barito atau lautan Pasifik aja, ini sealaman. Bumi ini solahai isinya 2/3 banyu, dan banyu itu nang terbanyak adalah laut. Daratan ini sedikit aja bener, 1/3 aja. Selebihnya lautan, lautan apa ngarinya? Kita di Indonesia aja berapa lautan, man? Laut ini, laut Jawa, laut Madura, laut Makassar, laut Sumatera, dan sebagainya. Belum lagi lautan Pasifik, lautan di Aceh yang disebut dengan lautan Pasai. Banyu lautan diolah tinta untuk menguraikan Al-Quran. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya air lautan itu kering padahal belum selesai menguraikannya. Belum selesai menguraikannya, habis sudah banyu lautan. Itu kesimpulan bahwa Al-Quran itu membingungkan, atau akal manusia sepintar apapun tidak bisa menjangkau sepenuhnya dengan Al-Quran. Orang Arab, orang Arab secara umum ahli balaghah, kita belum belajar balaghah. Orang ahli balaghah kena dia rata-rata kayaknya jadinya diantaranya adalah ahli sastra. Ahli sastra itu orang yang bisa menyusun kata-kata yang indah. Di antaranya bisa menyusun puisi. Orang Arab menyebut syair. Kita bersyair maulid itu enggak ada ilmu balaghah, benar? Ilmu arad, ilmu balaghah menyusun syairnya itu tidak tahu. Kada bisa itu. Nah, di Arab itu ada ngarannya pasar ukas. Pasar ukas itu pasar yang di pasar itu selalu diadakan pertandingan, perlombaan apa? Perlombaan membaca puisi. Siapa yang membuat puisi terbaik maka juara. Datang Rasulullah
membawa Al-Quran. Dibacakan oleh Rasulullah Al-Quran, mereka bingung. Arti bingung itu, Muhammad orangnya kayak ini, tapi kok bisa menyampaikan ayat yang ayat ini melebihi daripada kehebatan ilmu balaghah mereka. Walaupun mereka menuduh Rasulullah nang maulah Quran. Rasulullah nang maulah Quran itu. Tapi dijawab dalam Al-Quran, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad, maka kumpulkan oleh kalian tokoh-tokoh besar kalian dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra, bikin fa'tu bi suratin misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa'tu bi suratin mim misli, bikin Quran, kada usah sebiji Quran, satu surah aja ulah, yang persis seperti Quran dengan berbagai keilmuannya. Satu surah itu paling sedikit 3 ayat. Karena surah yang paling pendek itu adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, satu surah. Washolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat? 3 ayat. Berarti satu surah 3 ayat. Betul. Satu surah 3 ayat. Ulah satu surah 3 ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kawalah, ternyata mereka kada kawah. 3 ayat aja kada kawah. Berarti memastikan Al-Quran ini bukan ulahan Muhammad, tapi Al-Quran ini adalah min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Bagi orang yang memandang secara ilmu balaghah, ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya, maka orang akan berkesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal secara sempurna. Maka ketika orang dengan akalnya menyelami Quran, dia akan tunduk. Dia tunduk lawan Allah. Arti tunduk, dia akan beriman lawan Allah Ta'ala. Timbul balai orang-orang apa? Orang-orang barat toh,
lain orang ringan, orang berat. Disebut ada orang barat itu jika mereka mengkaji Islam, banyak orang barat tuh. Baca kitab harat banyak orang barat. Hendak Quran itu ditelaahnya, dikajinya, tapi hendak mencari kelemahannya, justru bukan kelemahan Al-Quran yang mereka dapatkan, malah keagungan Al-Quran yang mereka dapatkan. Datang hidayah Allah, masuk Islam. Asalnya apa? Akal. Belum lawan hati, itu hanya lawan akal aja. Orang kalau di gunung aja diturunkan Al-Quran, dia akan khusyuk, dia akan tunduk, dia akan memperhatikan karena takut lawan Allah, karena dia mengerti, sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia. Nah, berarti kalau kita membaca Al-Quran tapi kadada rasa khusyuk, kadada rasa mutasaddian min khasyatillah, itu menggambarkan bahwa kita belum sepenuhnya mengenal Quran. Pasti itu, ya kan? Kita belum sepenuhnya mengenal Quran. Kita belum mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran, belum mengenal Allah sebenarnya yang berkata-kata dengan Al-Quran itu, atau yang disebut Quran itu kalamullah. Sehingga kita baca Quran kada khusyuk, baca Quran tetap kada tasadu, kada memperhatikan, kada mau menurut apa katanya Quran. Paham Muhammad? Artinya apa? Artinya kita masih jauh, benar, masih jauh. Perhatikan, kita masih jauh. Kita perlu arafal Quran, perlu mengenali Quran dengan segala aspek keilmuannya. Makanya kena belajar usul tafsir, belajar tafsirnya, belajar mantiknya, belajar balaghahnya, kemudian belajar yang lain-lainnya supaya memahami, baca tafsir-tafsir ulama, kemudian itu supaya apa? Hanya dengan akal. Kenapa? Karena itu disebut nakliyah, ilmunya hanya nakal, belum lagi apa bahasa kita makulatnya. Nah, kaina begitu orang sudah diberi oleh Allah Ta'ala kehebatan ilmu tafsirnya dengan segala macam tafsirnya, itu pakai akal, sampainya ke hati, dibukakan oleh Allah Ta'ala asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Berarti orang wali. Di antaranya adalah Syekh Al-Mujaddid Al-Fisani Umar Al-Faruq Al-Hindi. Beliau berkata, aku dibukakan Allah rahasia Quran. Rahasia Quran. Ternyata setiap huruf dari Al-Quran itu mengandung makna yang sangat luas.
hanya hurufnya aja benar, hurufnya aja. Ini kada dimiliki orang ahli tafsir yang kada sampai diberi oleh Allah Ta'ala asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Nah, ketika orang langgaya ini mengerti Quran, tafsirnya mengerti, kemudian sampai ke hati, kemudian sampai dia mengenal Allah Al-Mutakallim, maka mereka membaca Quran itu pasti khusyuk, pasti khusyuk. Siapa mereka itu? Kebanyakan adalah mereka golongan minal awliya wal ulama, golongan para wali Allah Ta'ala, golongan ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu khusyuk, saking khusyuknya mereka membaca Al-Quran kadang-kadang menangis. Saking khusyuk dan mutasaddiannya membaca Quran, kadang-kadang sehari hanya 10 ayat, bahkan kadang-kadang hanya sehari sayat dia kawa sanggup membaca. Kenapa? Karena melihat keagungan-keagungan makna di dalam ayat nangginya baca. Adalah ini yang dimiliki oleh qari kita? Mungkin kada boleh, mungkin. Kenapa? Berarti belum dia arafal Quran wa arafal mutakallim. Dia belum mengenal Al-Quran seutuhnya, dia belum mengenal Allah yang mutakallim. Coba menggambarkan aja. Di dalam kitab Nihayatul Arab, Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah Ta'ala kitab yang bernama Zabur. Ialah Nabi Daud Zabur, ialah arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mada wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atun min kutubin, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauratu Musa, pertama Taurat untuk Nabi Musa. Yang kedua Zaburu Daud, Zabur untuk Nabi Daud. Injil Nabi Musa, Al-Quran Rasulullah. Bahasanya beda-beda. Yalah, Taurat bahasanya Ibrani, Zabur bahasanya Kibti, Injil bahasanya Suryani, Al-Quran bahasa Arab. Nabi Daud diberi kitab yang bernama Zabur. Zabur itu isinya nasihat. Isinya nasihat. Nabi Daud alaihi salatu wassalam bila sidin membaca Zabur itu, sidin tulak belah. Berangkat itu bersama para ulama Zabur, para ulama di zaman itu, karena Nabi Daud raja. Tulak sampai ke atas gunung,
Nabi Daud duduk membaca Zabur. Begitu Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam membaca Zabur dengan suara yang terindahnya, tapi bukan pokok suaranya, tetapi dengan kekhusyuan hati dan jiwanya. Mana? Seberataan khusyuk mendengar, ramai bertaan. Burung nang tarabang nih jika mendengar suara Nabi Daud membaca Zabur singgah. Di mana singgah? Hinggap di kepala orang-orang ulama, tokoh-tokoh di saat itu nang mendengarkan Nabi Daud membaca Zabur. Hinggap. Angin nang berhembus mendengar Nabi Daud membaca Zabur, ampih ribut. Mana? Gelombang langsung ganalan. Mendengar Nabi Daud membaca Zabur, ampih bergelombang, tenang berata, khasyi'an. Saking khusyuknya orang yang mendengar benar, belum Nabi Daudnya. Saking khusyuknya orang yang mendengar itu, kada merasa benar. Burung hinggap di atas kepala kada merasa. Kita nyamuk merasa. Ini burung becungkung di atas kepala kada merasa. Saking apa? Khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah. Apa karena suara Nabi Daudnya? Kada sepenuhnya, tapi nang ianya adalah suara dan kekhusyuan. Nabi Daud dalam membaca Taurat. Nabi Daud. Berarti kalau orang membaca Al-Quran, orang yang mendengar ni ramai benar khusyuk, memakakum, syuk bujur, hatinya bergetar, terus takut lawan Allah. Berarti orang ini benar suaranya indah, tapi jiwanya dipenuhi dengan apa? Takzim, mengagungkan Allah. Jiwanya dipenuhi dengan kekhusyuan, jiwanya dipenuhi dengan pengenalan bi'azamatil mutakallim, dengan keagungan Allah. Adalah wallahu a'lam. Namun kita, karena kita belum sepenuhnya, kita tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Kita cuma tahunya Al-Quran kitab kita. Kita tahunya cuma Al-Quran adalah wahyu atau pegangan kita, ingat situ aja, simpul-simpulnya aja. Tapi isinya kadang ngerti. Kemudian mengenal Allahnya kadang ngerti juga. Akhirnya apa? Membaca Quran kada sampai khusyuk, kada sampai khusyuk. Ada nang harap membaca Quran, tapi Al-Quran ternyata bacaannya hanya ingat tenggorokan, kada sampai ke hati, sampai ke hati. Yang ini hati-hati,
Hati-hati apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan datang terhadap umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, manusia membaca Quran, hafal Quran. Sekarang orang berlomba-lomba baca Quran, tapi Quran hanya sebatas tenggorokan mereka, kada sampai ke dalam jiwa dan hati mereka, sehingga mereka, bahkan mereka itu melepas agama mereka bagaikan anak panah lepas dari gagangnya. Ciri mereka itu adalah diantaranya suka mengkafirkan orang, penampilannya, kepalanya selalu gundul, selalu gundul. Tinggal melihat aja, itu hadis. Jika dia mau berambut, gundulinya, digundulinya. Tak tinggal napa, nang tak tinggal cuma janggut. Karena mereka mengatakan janggut dilarang, hukumnya haram. Kepalanya pelontos, itu ciri-cirinya. Kamu Muhammad ya kada berjanggut? Kalau Muhammad, oh ada. Cirinya itu jelas, benar. Cirinya itu jelas. Hati-hati. Tapi manusia tertipu dengan mereka. Watilkal amsalu, itu perumpamaan. Nadribuha linnas, kami bikin untuk manusia. Allah umpamakan Al-Quran, jika Al-Quran itu diturunkan ke gunung yang kokoh, gunung itu tidak punya akal dan perasaan, namun gunung itu ternyata khusyuk, ternyata tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perumpamaan. Perumpamaan itu nadribuha linnas, kami bikin, kami olah untuk manusia sebagai bahan berpikir, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Biar manusia memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan dirinya. Mungkin bahasa kita benar kasarnya bungul pada gunung. Gunung aja kada bakal, kada bapak dianiaya Al-Quran benar tunduk. Khusyuknya. Kita ini punya akal, punya hati, punya perasaan. Kenapa kada khusyuk? Kenapa kada tunduk? Nah selebihnya i'tibar la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Berpikirlah, renungkan. Apa ban? Yatafakkarunnya ini lawan apa? Lawan akal. Lawan akal. Makanya akal ini harus, bahasa kita cainya kawan itu cerdas, cainya kawan itu cerdas, jangan dirusak-rusak. Akal ini dijaga, dipelihara. Bisa akal dirusak, bisa dengan minuman mabuk, obat dan sebagainya, itu rusak akal. Dengan melihat film porno terus rusak akal, dengan melihat game ya terus rusak akal, rusak akal. Kena asik juga kalau ikam baca, kena ada yang disebut Tuhan di dalam Al-Quran selalu menganjurkan kita gunakan akal, gunakan akal. La'allahum yatafakkarun, la'allakum ta'qilun, apala ta'qilun, apala tatafakkarun. Itu akal terus.
fa iza kana hakaza yakunu halul jabali ma'ajumudihi wa salabatihi. Maka apabila adalah begini keadaan gunung, padahal dia jumud, padahal dia keras, lau unzila alaihil qur'anu, seandainya diturunkan atas gunung itu Al-Quran, maka gunung khusyuk. Fakaifa yakunu halul insani dha'ifil makhluki, maka bagaimana lagi keadaan manusia yang lemah, yang diciptakan daripada air dan tanah, maka dia pasti apa? Pasti khusyuk. Aturan khusyuk Muhammad teh. Khusyuk. Tapi ayatnya, ayat ini bagus juga. Ayat ini bagus. Apa ayat ini bagus? Ayat ini semestinya dipahami dan apanya, tapi di sisi lain ayatnya ada manfaat. Di antaranya manfaat ayat itu benar. Ini orang nakal kah, orang apakah benar? Bacakan ayat, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Orang kesurupan jika bacakan ayat ini, ambil banyu baca ayat ini 7 kali, gunung aja bener khusyuk, apalagi hantu ini. Dicatat tuh juga itu orang kesurupan, bacakan aja Muhammad ayat ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Baca 7 kali, tiupakan, minum makan. Bukan hanya itu, orang nakal kah, orang apakah, bacakan ya. Orang taguh kebenar, orang taguh kuat kan? Kuat kan? Kuat. Mana kuatnya lawan gunung? Nah, mun gunung aja beneran naik dibaca Quran, apalagi orang taguh ini. Taguh siapa ada, bacakan kamayan itu. Mau ada orang taguh, mau ada ini gini runtuh, kalau bertahan runtuh. Nah sekarang kenapa manusia begitu dibacakan Al-Quran, begitu membaca Al-Quran namun kada khusyuk, kada mutasaddian? Berarti laula ghaflatul qulubi wa kaswatuha wa qillatu ma'rifatiha bi'azamatillah wa izzatihi wa jalalihi. Jika kada lupa hatinya, kada keras hatinya, kada sedikit ma'rifatnya dengan keagungan Allah dan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tapi ketika manusia hatinya lupa, hatinya keras, hatinya hanya sedikit mengenali keagungan Allah, mengenali kebesaran dan kemuliaan Allah, maka dia jangankan dibacakan, dia sendiri membaca Quran kada khusyuk. Berarti hati kita apa tuh? Asyaddu qaswah, lebih keras daripada gunung.
pepa. Hati kita nih dibacakan Quran, membaca Quran kada khusyuk, berarti hati kita itu lupa, hati kita itu keras, lebih keras daripada batu gunung. Sambat sarik tuh, padahal kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Cakainya tulah dibuktiakan bener, dibuktiakan dah. Ini bener batu nah, ini batu, lak batu. Bacakan Quran luluhnya nah luluh. Ini bang sarik, sarik, batu luluh bener. Ini sarik, berarti ini banget pada batu. Paham? Kada usah nilai orang, kita nilai kita aja, berarti kita ini hati lupa lawan Allah, hati kita ini keras kacung. Kurang mengenal Quran, kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian tatimmatun ay hadhihi tatimmatun ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.